kakinya dirapatkan, pejamkan mata. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kembali kami haturkan di hadirat-Mu. Karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau dapat menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kini kami berkumpul kembali di tempat ini untuk melakukan kegiatan sekami. Kami mohon utuslah terang Roh Kudus-Mu agar kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar sesuai kehendak dan rencana-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu bagi adik-adik kami yang mengikuti kegiatan sekami ini dari rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka boleh membacakan kitab suci, mendengarkannya, serta melaksanakannya dengan baik menurut apa yang Engkau kehendaki bagi mereka. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Wah, terima kasih Kak Suster. Nah, jadi sekarang kita akan mendengarkan Injil yang akan dibacakan oleh Kak Fio sendiri. Nah, jadi adik-adik harus tetap diam di depan HP-nya masing-masing, tetap nonton, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya, oke? Jadi Kak Fio kasih waktu 5 detik ya Kak Suster ya. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, adik-adik, kita sekarang duduk yang rapi ya. Ayo kita sama-sama tepuk Sakeus. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus. Lari-lari, panjat pohon, turun deh. Nah, sekarang siapkan hatinya dan siapkan sikap yang tenang untuk membaca dan mendengarkan kitab suci. Nah, jadi Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 27. Sekali lagi Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 27. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, Kak Fio sudah membacakan Injil hari ini. Selanjutnya, nanti Kak Suster akan membawakan materi agar adik-adik lebih jelas lagi ya. Halo adik-adik. Tadi adik-adik baru saja mendengarkan Injil yang dibawakan oleh Kakak Fio. Injil itu menceritakan tentang Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena siapa yang memelihara nyawanya, ia
akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya. Nah, adik-adik, Kak Suster mau menjelaskan. Karena kita mau mengikuti Tuhan itu ada beberapa cara. Nah, Kakak Suster mau menyampaikan beberapa contoh sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang setia. Nah, contoh yang pertama, adik-adik itu harus rajin ikut skami. Kenapa kita ikut skami itu? Kita menjadi murid Yesus. Karena di dalam skami ada bermacam-macam kegiatan. Di situ kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan di situ juga kita bisa berdoa untuk seluruh dunia. Dan yang kedua, kita harus rajin mengikuti misa. Kenapa kita harus rajin mengikuti misa? Karena dalam perayaan Ekaristi ada dua hal penting yang terdapat dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama itu perayaan kita mendengarkan firman Tuhan atau kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan yang kedua itu perayaan Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi itu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kristus itu tinggal di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita tuh harus rajin berdoa. Kenapa kita harus rajin berdoa? Karena di saat kita berdoa, walaupun adik-adik itu cuma berdoa 1 kali Bapa kami, 1 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan, adik-adik itu sudah berdoa untuk seluruh dunia. Bukan hanya diri adik sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Contohnya adik-adik bisa berdoa untuk Bapa, untuk Mama, untuk adik-adik atau untuk kakak atau untuk siapa saja yang membutuhkan doa-doa dari adik-adik. Dan yang keempat itu kita harus sering-sering membaca kitab suci. Kenapa kita sering membaca kitab suci? Karena di dalam kitab suci itu banyak firman Yesus, banyak pedoman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita itu ada di dalam kitab suci. Nah, yang kelima, adik-adik itu harus mempraktekannya di rumah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya membantu orang tua. Kalau Bapak atau Mama menyuruh kita melakukan sesuatu, walaupun kita itu sedang nonton atau melakukan kegiatan kita, dan kita meninggalkan itu dan membantu orang tua, itu kita sudah berbuat baik dan menjadi murid Tuhan. Nah, semua itu kita lakukan demi menjadi murid Yesus yang setia. Nah, adik-adik, Kak Suster hanya menjelaskan tentang ini. Sekarang kita akan berkreativitas bersama Kakak Maria. Halo adik-adik, apa kabar semua? Sudah segar-segar ya sore hari ini ya. Sore hari ini Kak Maria akan membuat kreativitas. Nah, kreativitas kita sore hari ini sesuai tema dengan kita sore hari ini adalah mengatur keinginan. Apa keinginan kita sebagai sahabat Yesus? Ya, keinginan kita yang jelas adalah mengikut Yesus. Apa syarat-syaratnya untuk mengikut Yesus? Nah, adik kan sangkuli. Tahu sangkuli itu artinya? Ya, sangkal diri, memikul salib, dan ikut aku, ikut Yesus. Nah, sore hari ini Kak Maria akan membuat gambar tapak kaki. Yang harus kita siapkan adalah kertas, yang pasti kertas ya. Kemudian gunting, kemudian pita sebagai gantungan, juga spidol. Nah,
Kak Maria selain menggambar sendiri juga menyiapkan kertas ini, fotokopian. Bagi adik-adik yang belum bisa menggambar sendiri, bisa ngambil fotokopian ini nanti di sekretariat ya. Bisa menghubungi Kak Desta. Oke. Kak Maria, kalau Kak Maria hari ini menggambar sendiri seperti ini. Gambar kaki. Ini hasilnya. Nah, dari yang contoh di skrip yang ini tadi digunting ya adik-adik ya. Lihat. Kak Maria sudah gunting ini. Kemudian untuk tulisan yang kecil-kecil. Ini ya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kita tempel di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita tempel yang kecil itu menyangkal diri. Ini kita garis paling atas, memikul salib, kemudian mengikut aku. Untuk selanjutnya pada bagian ini yang bagian atas dikasih lubang ya, untuk tali pita. Memberi hiasan. Bagi adik-adik yang sudah besar, yang kelas 3, kelas 4, yang jelas sudah bisa menggambar dan menulis. Adik-adik bisa menggambar di kertas lain, di kertas tidak perlu pakai fotokopian. Adik-adik kembangkan kreativitasnya, menggambar. Kemudian menggambar tapak kaki seperti ini. Kemudian kita tulis sendiri aja. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus satu, menyangkal dirinya, yang kedua, memikul salibnya, dan yang ketiga, mengikut aku. Kemudian kita kasih tali pita ini bisa digantungkan di pintu atau di dinding sebagai pengingat untuk adik-adik. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Injil, sudah mendengarkan materi dan mengerjakan kreativitas. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Mari siapkan hati dan pikiran, siapkan sikap berdoa yang benar. Tangannya di dada, kakinya dirapatkan, dan pejamkan mata. Marilah kita berdoa untuk seluruh dunia yang sekarang sedang dilanda oleh virus corona. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus akan segera melenyapkan, menghilangkan penyakit ini dan permukaan bumi, dan kehidupan akan kembali pulih normal seperti semula. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa pula sebagai anak-anak sekami. Kiranya kita tidak hanya mempedulikan keinginan sendiri, tetapi kita lebih mempedulikan keinginan Tuhan. Jadilah kita anak-anak sekami
sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Allah, sumber kekuatan dan harapan kami berterima kasih atas penyertaan-Mu selama kegiatan kami virtual ini. Kami telah mendengarkan sabda-Mu tentang mengikuti Engkau. Kiranya sabda-Mu ini kami bisa laksanakan di hari-hari yang akan datang, dan kami bisa menjadi pengikut-Mu yang setia, dan semakin hari iman kami semakin bertambah. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, jadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita sudah hampir sampai di akhir pertemuan. Nah, sebelum itu kita nggak boleh berkurang ya semangatnya. Jadi biar lebih semangat, biar tetap semangat, kita akan menyanyikan satu lagu sesuai dengan tema hari ini. Kita diajak untuk menentukan pilihan yang baik. Jadi kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak, kita diajak untuk menentukan pilihan untuk mengikuti Yesus. Nah, jadi sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya berjudul apa, kakak? Di dalam dunia ada dua jalan. Asevan, mainkan musikmu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, sekarang Kak Fio mau menyampaikan beberapa pengumuman. Jadi, yang pertama Kak Fio mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah mengikuti sekami virtual hari ini. Dan Kak Fio berharap semoga kakak pendamping dan adik-adik semua yang di rumah tetap diberikan kesehatan agar kita semua tetap bisa melaksanakan sekami virtual. Nah, yang kedua, Kak Fio mau mengucapkan terima kasih banyak buat tim live streaming karena sudah membantu kita untuk melaksanakan pembinaan iman sekami virtual, sehingga adik-adik pun gak kelewatan buat ikut sekami. Dan yang terakhir nih Kak, yang paling ditunggu-tunggu. Yang betul sekali. Nah, sekarang Kak Fio mengumumkan pemenang kreativitas dan kuis. Yeay, asik nih. Jadi yang pertama kita bakal mengumumkan untuk adik-adik sekami dulu ya.
kasih ke kakak-kakak untuk pengambilan hadiahnya. Jadi ke kakak-kakak semua, kakak pendamping yang adik-adik temui atau adik-adik bisa langsung ke sekretariat dan bertemu dengan Kak Desta ya. Dan jadi